Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman seri diskusi Girang yang berbahagia. Nah, eh, terima kasih Kang Mushab sudah bersedia menjadi pembicara kita di rangkaian seri diskusi Girang. Ini sudah seri diskusi kita yang ke-9. Nah, diskusi ini kerjasama antara Lab Banten Girang, ada IPI, Ikatan Pustakawan Indonesia, ada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Banten, dan bm.co. Ini kerjasama kita sudah berjalan selama lebih dari 2 bulan, dan semoga masih akan terus berjalan untuk ketemu Senin-Senin berikutnya dengan para pembicara kita yang lain. Nah, kali ini dengan Kang Mushab kita akan berbicara mengenai arsitektur masjid di Serang terutama. Ini pembahasan mengenai arsitektur yang diskusinya menurut saya jarang sekali dilakukan. Biasanya kita ketika berbicara mengenai masjid atau apapun yang berkaitan dengan Banten itu tidak dilihat dari sisi arsitekturnya, tapi misalnya pergerakan sosial atau kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang kaitannya sama keagamaan. Nah, tapi ini juga, diskusi ini salah satunya yang menarik kita bicarakan. Pertama mungkin bisa diawali sama Kang Mushab itu dari kasus katakanlah seperti itu atau rencana pemerintahan Kota Serang 1 atau 2 tahun lalu sekitar tahun 2018 kalau tidak salah itu punya rencana mendirikan masjid di alun-alun Kota Serang. Nah, ini agak aneh sebetulnya keinginan wali kota pada saat itu karena dia mau mendirikan masjid di alun-alun. Jadi alun-alun Kota Serangnya akan digantikan menjadi masjid gitu. Padahal kita tahu tuh tidak jauh dari alun-alun itu juga ada masjid As-Sauroh yang sudah cukup lama. Nah, ramai pada saat itu ada yang mendukung, tapi ada juga yang tidak mendukung. Tapi di Banten sih kebanyakan mendukung ya, terutama santri-santri atau kiai-kiai. Nah, itu pembahasan kita terkait arsitektur dan pusat kota Serang pada abad ke-19. Nah, ini bisa kita mulai saja. Kang Mushab mungkin, halo Kang Mushab, bisa terdengar suaranya? Ya, Kang Mushab, kita mulai saja ya. Tapi sebelumnya, saya ingatkan kepada teman-teman peserta untuk mematikan dulu mikrofonnya selama berlangsung diskusi kita agar tidak mengganggu ada suara-suara yang lain. Nah, nanti usai presentasi dari Kang Mushab, teman-teman diperkenankan untuk bertanya, boleh dituliskan di kolom chat atau ditanyakan secara langsung. Tapi nanyanya jangan panjang-panjang. Waktu kita biasanya habis sampai azan maghrib nanti. Ya, diskusi-diskusi kita selalu seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Paling tidak kita dibatasi oleh azan maghrib lah. Kita dimulai dengan azan asar, kita berakhir di azan maghrib. Apalagi yang kita bicarakan hari ini masjid gitu ya. Paling tidak ada kaitannya. Yang sambil sholat asar ya, Tak? Ya, atau sholat asar dulu. Nah, teman-teman silahkan mungkin siapkan tempatnya yang nyaman, senyaman mungkin. Sinyalnya juga yang cukup baik untuk mendengarkan paparan dari Kang Mushab. Boleh bikin kopi dulu, boleh sambil ngerokok dan sebagainya. Ya, Kang Mushab. Iya tuh. Ya, gimana Kang? Saya dengar Akang juga terlibat di persoalan pendirian
rencana pendirian masjid di alun-alun Kota Serang itu. Kita berangkat dari situ aja biar agak dekat dengan kasus kita ya, sebelum kita mundur ke abad ke-19. Nah, itu gimana sebetulnya rencana Kota Serang itu, dan kenapa, bagaimana kemudian Kang Mushab ini juga terlibat dalam satu tim untuk melakukan kajian layak atau tidaknya alun-alun diubah menjadi masjid. Mangga, Kang. Ya, baik. Terima kasih Mang Nidu atur nuhun atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para peserta, Mang Nidu dan rekan-rekan lain yang sudah menyelenggarakan acara ini. Saya berterima kasih karena diberi waktu untuk menceritakan pekerjaan riset kami yang sudah pernah kami lakukan selama 2 tahun kemarin ya, dari 2018 sampai 2019 terkait isu kontroversial ya sebenarnya dari rencana pembangunan Masjid Agung Kota yang baru gitu. Memang Masjid Agung Serang itu udah ada ya. Jadi Serang itu sudah punya Masjid Agung namanya Masjid Agung As-Sauroh, tapi As-Sauroh itu adalah milik kabupaten gitu. Jadi perlu rekan-rekan peserta di sini ketahui bahwa Serang memiliki 2 wilayah administratif, ada kabupaten dan kota. Nah, yang ingin membangun Masjid Agung yang baru ini adalah kota, ya, yang secara administratif baru masuk atau baru terbentuk belakangan, gitu. Kita bisa lihat ya dari gambar ini, misalnya, saya coba ganti, ya, sudah terlihat ya di layar bahwa kita lihat dulu kondisi pada zaman sekarang. Di sini ada alun-alun Kota Serang ya, yang memang sejak awal bentuknya sudah terbagi 2 seperti ini. Dari zaman kolonial, memang pemerintah kolonial sudah membangun alun-alun Kota Serang dengan bentuk yang memisahkan 2 lapangan menjadi alun-alun barat dan timur, gitu. Kondisinya memang sudah cukup miris nih, Mang Nidu. Tanpa ada pembangunan masjid pun, sebetulnya alun-alun timur itu sudah bisa kita katakan sudah hilang ya, karena sudah banyak mengalami perkerasan, terutama adanya pembangunan gedung olahraga, kemudian ada lapangan di situ, lapangan olahraga badminton, ya, kemudian juga ada trek untuk jogging dan lain-lain. Sehingga bentuk alun-alun sebagai ruang terbuka itu sebenarnya sudah tidak ada. Bisa kita katakan seperti itu untuk alun-alun timur. Kemudian di sini kita bisa lihat di sebelah timur ada Masjid Agung As-Sauroh, ya. Jadi posisinya bukan persis seperti di dekat atau di sekitar alun-alun, memang lokasinya agak di pinggir. Kemudian juga ada Masjid Kaujon yang akan saya bahas pada hari ini. Letaknya ada di sebelah sisi selatan di bawah. Jadi memang dari bentukan ini sudah terlihat bahwa sudah banyak pola tata kota yang berubah dari zaman dulu. Nah, kemudian rencana yang ingin dilaksanakan oleh pemerintah kota yaitu terkait dengan pembangunan Masjid Agung yang baru. Pembangunannya ini mengambil rencana lokasi tapak di alun-alun barat, ya, yang menyisakan sebuah lahan kosong begitu, yang mana alun-alun ini adalah satu-satunya yang merupakan alun-alun kota di sekitar wilayah administratif Kota Serang, gitu. Jadi Kota Serang memang pada dasarnya kekurangan ruang terbuka hijau, nah, tapi itu isu bidang ilmu yang lain ya. Jadi memang problematis sekali gitu. Saya pribadi memang ditugaskan untuk membahas kajian sejarah untuk mencari jawaban apakah memang alun-alun ini layak menjadi masjid agung atau sejauh mana masjid itu penting di tata kota Serang. Karena kita harus ketahui bahwa pusat kota Serang yang saat ini kita kenal itu bukan pusat kota yang dibangun ketika era kesultanan atau kerajaan Islam pada zaman dulu. Memang tata kota ini memang dibangun sejak awal oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Maka
bangunan masjid tidak lagi menjadi fokus atau sentral ya. Jadi kita lihat di sini alun-alun sebelah barat sudah hilang ya. Sudah terjadi pembangunan besar-besaran, sudah tidak ada bentuknya gitu, sudah tidak ada space kosong. Dan ini rencana peletakan masjid alternatif 1 ya. Ini adalah gambar master plan yang direncanakan oleh konsultan ya, yang diminta oleh pemerintah Kota Serang pada waktu itu untuk merevitalisasi dan juga membangun Masjid Agung Kota yang baru. Kita bisa lihat di sebelah kiri atas, ini desain masjidnya ya, mengambil corak dan langgam gaya arsitektur Jawa begitu, dengan cungkup 3 dan bentuk atap tajuk, tapi juga ada menara di kiri kanannya begitu, sudah campur aduk, sangat-sangat modern ya, tapi akhirnya menghilangkan bentuk asli dari alun-alun gitu. Nah, ini desain yang cukup kontroversial begitu, karena akan banyak menimbulkan masalah baru gitu. Jadi cukup bermasalah ya secara desain. Nah, tapi memang begini Mang Nidu, ketika kita mengadakan kajian ini ya dari Universitas Indonesia, itu juga mendapatkan banyak tantangan gitu. Salah satunya adalah kami tanda kutip dipersekusi oleh beberapa forum ulama ya, oleh di Kota Serang begitu, ketika melakukan paparan atau presentation kepada mereka. Jadi kami ditakbirin juga tuh, ya Allahu Akbar gitu. Jadi kami disangka atau dianggap tidak setuju dengan pembangunan masjid gitu. Seolah-olah kami bukan orang Islam gitu. Kok orang Islam tidak mendukung pembangunan masjid gitu ya. Tapi kami beranggapan dan berkeyakinan bahwa untuk melakukan suatu kebaikan itu harus halalan toyiban ya. Jadi harus yang halal gitu, harus yang benar, tapi juga harus yang toyib caranya atau yang baik gitu. Jadi setiap pekerjaan atau setiap karya atau setiap urusan itu kan ada ahlinya ya, ada ahlinya masing-masing. Nah, dalam hal ini ahli arsitektur dan tata kota sangat dibutuhkan begitu. Jadi jangan sampai muncul anggapan liar gitu bahwa kajian ini tidak mendukung adanya pembangunan masjid. Padahal kita mendukung pembangunan masjid ya, Masjid Agung Kota yang baru, tapi tidak di alun-alun begitu, karena akan menimbulkan mudarat atau kerusakan yang lebih besar. Nah, sebenarnya kalau dilihat secara aspek hukum atau regulasi sudah cukup jelas ya, bahwa Serang memiliki beberapa perangkat hukum yang menjelaskan bahwa alun-alun itu telah memiliki nilai budaya dan sejarah dari daftar objek cagar budaya yang pernah diinventarisasi oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Kemudian juga kalau kita lihat di sini di sebelah kanan ada rencana tata ruang detail ya, RDTR. Jadi rencana detail tata ruang Kota Serang yang menunjukkan bahwa alun-alun timur itu menjadi fungsi untuk ruang fasilitas umum dan fasilitas sosial. Jadi bukan ruang ibadah ya. Jadi secara peraturan juga sudah menyalahi sebenarnya. Tapi kita nggak bahas urusan ini ya. Ini menjadi intermezzo aja dan menjadi pengantar bahwa alun-alun ini memang merupakan peninggalan masa kolonial Belanda begitu, dan sejak awal sudah terpisah antara alun-alun barat dan alun-alun timur. Jadi bukan seperti alun-alun yang kita anggap satu gitu sejak awal. Nah, kemudian apa kaitannya dengan membahas arsitektur masjid pada 19? Nah, kalau kita tarik begitu kepada masa lampau, kita harus mencari tahu sebenarnya memang selama ini nggak ada masjid ya di Kota Serang begitu, sehingga harus ada urgensi untuk membangun masjid baru. Yang mana pada faktanya ada masjid yang sudah cukup lama dibangun begitu,
Salah duanya adalah Masjid Agung Asauro, ya, Pegantungan yang tadi sudah saya mention, dan juga Masjid Kuno Kaujon. Nah, tujuannya adalah untuk mencari tahu seberapa besar pengaruh arsitektur masjid ini terhadap perkembangan tata kota di Serang begitu. Dan kenapa masyarakat Muslim Kota Serang bersikukuh untuk membangun masjid baru? Ya, karena memang pada dasarnya tadi sudah saya katakan bahwa Masjid Agung Asauro ini milik pemerintah kabupaten. Tapi setelah kesepakatan pada tahun 2019 dan 2020, akhirnya pihak Yayasan Masjid juga bersepakat untuk memberikan Asauro kepada pemerintah kota. Next. Ya, semua dimulai dari sejarah perpindahan dan perkembangan kota kolonial dari kawasan Banten lama, ya, menuju kota Serang. Karena sejak Banten dikuasai oleh kolonial Belanda, ya, dari zaman kongsi dagang atau maskapai dagang VOC pada abad 18 gitu, 17-18, terus berproses sampai akhirnya Banten secara total gitu diduduki oleh koloni Eropa. Dan akhirnya pada awal abad ke-19 alias tahun 1800-an, pusat kekuasaan Banten berpindah, ya, dari Surosoan, ya, Banten Surosoan ini menuju ke kota Serang, seperti membentuk sebuah upper town gitu atau kota atas yang baru. Misalnya ini juga kita temukan pada kota Batavia, ya, dan Weltevreden, atau kota lama atau kota tua dengan Menteng di Jakarta, gitu. Tujuannya adalah karena waktu itu juga masih ada intervensi dan serangan dari Inggris. Kita ingat bahwa Inggris sempat menduduki Hindia Belanda, ya, pada awal abad 19. Jadi Banten ini yang ada di utara menjadi basis pertahanan kolonial Belanda. Di sini kita bisa baca peta sebelah kiri atas, ya, ada kota, tulisannya di sini Ceram, ya, atau Serang sebenarnya. Dan di sebelah kanan kita bisa lihat ini ada peta yang setahu saya paling tua, ya, mungkin nanti bisa dicari lagi yang lebih tua lagi, tentang awal mula berdirinya kota Serang secara fisik. Kita bisa lihat ini utaranya menghadap ke sebelah kanan, ya, jadi petanya memang nggak digambarkan standar gitu dengan utara di sebelah atas, tapi ini sebelah kanan. Kita bisa lihat di sini ada alun-alun, ya, grid alun-alun, alun-alun barat dan timur. Kemudian juga sudah ada beberapa bangunan penunjang, antara lain kantor polisi misalnya, kemudian juga gedung administrasi. Lalu juga ada benteng, ya, Fort Serang. Jadi sebenarnya Serang itu punya benteng yang sekarang sudah menjadi sekolah dasar. Saya lupa sekolah dasar apa, ya, SD berapa Serang gitu, ya, yang ada di dekat alun-alun itu. Nah, ini bangunannya masih ada tapi menjadi sekolah dasar. Kemudian juga sudah ada rumah sakit militer yang sekarang menjadi rumah sakit umum daerah derajat Prawira Negara, ya. Dan ini Sungai Cibanten yang mengalir dari utara. Nah, kemudian kita bisa lihat perkembangan kota Serang berikutnya dari peta dan juga ilustrasi lukisan yang pernah dibuat. Nah, ini pusat administrasi begitu, Presidenan Banten di Serang. Jadi Serang pada awal abad 19 ini merupakan pusat kota, selain juga pusat kota Serang, Afdeling Serang, tetapi juga menjadi pusat wilayah Karesidenan Banten gitu, atau provinsi, ya, kalau zaman sekarang. Jadi memang ini sangat penting sekali untuk kita pelajari, bahkan untuk orang non Serang, ya, termasuk Lebak, Cilegon, Pandeglang, Tangerang, bahwa ini menjadi pusat wilayah administrasi. Saya juga dulu sempat penasaran juga, Mang Nidu, kenapa ibu kota provinsi Banten itu kenapa di kota Serang, kenapa nggak di Tangerang? Kan Tangerang lebih keren.
karena saya orang Tangerang. Enggak, bercanda ya. Tapi maksudnya ternyata Serang itu sangat apa ya, memiliki kekuasaan yang kuat gitu, dan juga sejarah yang lebih mengakar gitu. Jangan lupakan soal Kesultanan Banten gitu ya. Sebelum Kesultanan Banten pun sudah ada Banten Girang di sana, yang menjadi salah satu wilayah kekuasaan Sunda Pajajaran gitu. Nah ini sebuah depiction ya, sebuah lukisan tentang kondisi, situasi, lanskap di sekitar bangunan pendopo bupati dan juga kantor gubernur ya pada waktu itu. Sekarang menjadi Museum Banten, tapi sepertinya tidak digunakan ya. Nah, berlanjut pada peta tahun 1846. Nah, ini sebenarnya di petanya ini nggak ada tahunnya ya aslinya, karena memang ada keterangan tahun begitu. Tapi kenapa saya bisa tahu ini sebelum 1846? Karena di sini kita bisa lihat bentuk petanya menghadap ke kiri ya, utaranya. Tapi kalau kita lihat di sebelah sekitar alun-alun itu belum ada bangunan gereja, ya, gereja Serang. Jadi di pusat kota Serang itu ada gereja, tapi bukan ada masjid gitu. Karena memang alun-alun ini dibangun dan sekitar pusat kota ini dibangun oleh pemerintahan kolonial yang mana ini memeluk keyakinan Kristen ya, Protestan gitu. Jadi karena gereja Kota Serang itu baru dibangun pada 1846, sedangkan di peta ini belum ada gereja, maka kita bisa tahu bahwa peta ini dibangun sebelum itu, dibuat sebelum itu. Tapi menariknya adalah meskipun tidak ada gereja, tapi di peta ini sudah ada Masjid Kaujon. Ya, kita bisa lihat yang ada di lingkaran merah ini Masjid Kaujon. Kita bisa tahu dari daftar nama yang ada di sebelah kiri, teman-teman bisa lihat ya. Ini ada tulisannya masjid gitu. Jadi kota Serang itu awalnya adalah Kampung Serang gitu. Jadi memang awalnya bukan sudah berbentuk kota, tapi baru dibangun oleh pemerintahan kolonial Belanda, sehingga ini bukan atau tidak berbentuk seperti kota tradisional pada umumnya, yang memiliki masjid agung, kemudian juga memiliki keraton, ya, sehingga klaim-klaim para ulama yang memprotes kajian kami pada waktu itu sebenarnya tidak berlaku, gitu. Yang mengatakan bahwa setiap alun-alun harus ada masjid agung, ya enggak juga, gitu. Karena ya pusat kota Serang ini dibangun bukan oleh orang Islam, gitu. Kita lanjut lagi. Nah, di dalam alun-alun kota Serang dulu terdapat dua pohon besar, ya, seperti halnya pohon yang ada di alun-alun Yogyakarta, yaitu pohon Ficus benjamina, gitu. Dan pohon ini juga dinamai sebagai pohon Wilhelmina, ya, merujuk pada nama Ratu Belanda pada waktu itu. Pohon ini sekarang sudah tidak ada, begitu. Kita bisa lihat dari foto lama yang saya temukan bahwa alun Serang sejak awal telah terbagi, ya, menjadi dua wilayah. Di foto sebelah kiri terlihat ada sebuah jalur setapak, jalan setapak yang membagi dua alun-alun tersebut. Nah, ini yang tadi saya sempat singgung terkait gereja Kota Serang. Jadi begini, Mang Nidu, saya sebenarnya berikhtiar dan berniat untuk mencari untuk mencari masjid agung, baik foto maupun lukisan. Tapi ternyata sangat sulit untuk mendapatkannya di sumber-sumber Belanda. Justru saya malah mendapatkan sketsa tampak depan gereja, gitu, gereja Kota Serang. Jadi ini saya ambil dari arsip peresmian gereja Kota Serang pada tahun 1846, begitu, pertengahan abad 19, yang mana sangat disayangkan sekarang bentuk gerejanya udah berubah total, ya, udah seperti ruko, ya. Jadi gerejanya pun sekarang di Kota Serang itu sudah terbagi dua, ada gereja
HKBP ya, setahu saya, sama satu lagi saya nggak tahu. Nah, memang menariknya gereja Kota Serang ini dulu tidak dimiliki oleh satu agama, tetapi juga difungsikan oleh pemeluk agama Kristen Protestan dan juga Katolik. Jadi akur tuh dua-duanya, pemeluk agama Kristen dan Katolik. Kenapa? Karena memang kalau kita baca keterangan peresmian gereja Serang ini, yang saya kutip dari pendeta terkenal ya di Batavia dan juga di Hindia Belanda, Baron van Houvel. Dulu kita sering dengar namanya di buku-buku sejarah ya, Baron van Houvel, bahwa tidak ada wilayah di Jawa di mana Islam itu punya pengaruh yang sangat besar daripada di Banten, gitu. Sehingga pemeluk agama yang lain itu merasa kesulitan untuk membangun atau berkumpul ya atau berasosiasi membentuk atau membangun rumah ibadah pada waktu itu. Jadi akhirnya ya digabung aja satu gereja ini digunakan untuk dua pemeluk Kristen dan Katolik. Kemudian juga saya kutip dari Baron van Houvel bahwa di tempat-tempat lain atau di wilayah lain di Jawa, orang-orang itu pada umumnya tidak mengikuti agama dan puas dengan tahayul dalam bentuk-bentuk Islam, gitu. Sementara kefasikan adalah bentuk utama yang menjadi karakter kelas yang lebih tinggi. Tapi menurut Van Houvel pada waktu itu, kita menemukan di Banten ini memiliki bukti yang terhitung bahwa Al-Quran telah mengakar di sana, baik di rumah besar maupun di gubuk para petani. Artinya memang Islam sudah menjadi agama dan juga budaya bagi masyarakat Muslim di Banten, ya. Dan kecenderungan keagamaan itu terus berkembang selama 2 abad terakhir. Yang ini juga menjadi salah satu motivasi utama ya bagi para pejuang kemerdekaan pada zaman itu, ya, meskipun masih bersifat kedaerahan, yang mana agama menjadi salah satu tujuan utama atau pembakar semangat yang utama. Nah, wilayah desa atau kampung Kaujon ini juga mengalami berbagai pembangunan, ya, terdampak dari pusat kotanya, gitu. Jadi memang Kaujon ini terletak di sebelah selatan dari kota Serang, dan sebenarnya tantangan kampung ini adalah salah satunya banjir, gitu. Karena Sungai Cibanten itu sangat deras. Di sini saya tunjukkan bahwa ada satu artikel, potongan artikel dari koran Belanda yang menunjukkan bahwa ada satu anak laki-laki yang hanyut di bawah aliran sungai Kaujon yang deras, sungai yang ada di Kaujon. Jadi ternyata anak tersebut adalah seorang anak dari Wedana Bandung, ya, Mas Rangga Satya Diwirja. Jadi karena saking derasnya Sungai Cibanten ini, akhirnya dibangunlah beberapa infrastruktur seperti pintu air dan juga jembatan Kaujon. Nah, jembatan Kaujon ini juga menjadi jembatan yang bersejarah ya, yang sudah didirikan sejak tahun 1875 dan memakan biaya pembangunan sekitar 1.400 Netherlands Gulden pada waktu itu. Nah, kita juga harus tahu tentang tokoh penting dari kalangan pribumi gitu yang ada di Serang. Yang mana ini juga melatar belakangi pembangunan Masjid Agung Serang pada waktu itu, atau Serang Hoofdmoskee ya dalam bahasa Belanda. Nah, kalau kita cari di internet sumber-sumber yang populer begitu, suka banyak muncul disinformasi atau kesalahan data historis gitu ya terkait siapa yang menjadi Bupati Serang pada waktu abad 19, khususnya pada abad 19 yang menyangkut peristiwa pemberontakan petani Banten pada tahun 1888. Di sini saya tampilkan ada 2 foto. Foto yang sebelah kiri adalah Raden Tumenggung Arya Basudin Andronegoro ya, atau Raden Basudin. Nah, beliau ini menjadi regen cukup unik ya, karena
biasanya bupati atau region itu dipilih berdasarkan keturunan dari keraton, keluarga keraton. Ya. Tapi Arya Basudin ini atau Region Basudin ini bukan keturunan dari keraton Kesultanan Banten. Justru dia merupakan orang Jawa ya, orang Jogja sebenarnya, yang ditunjuk oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda berdasarkan kecocokan. Jadi menurut sebuah buku karangan Arya Ahmad Jayadiningrat pada tahun 1939 menyatakan bahwa Arya Basudin ini ditunjuk oleh pemerintah kolonial karena dia cocok dan menjadi right man in the right place, gitu. Jadi kita perlu tahu latar belakang bahwa saat itu Region Serang itu bukan orang Serang gitu ya, bukan orang Banten, tapi orang Jawa, orang Jogja. Nah, kemudian di sebelah kanan kita bisa lihat ini adalah anak tirinya, ya, yang bernama Gondokusumo, yang menjadi Regen Van Serang di periode berikutnya. Jadi Regen Basudin ini menikahi Siti Aminah. Siti Aminah ini adalah seorang janda dari Tubagus Mahmud, yang mana Tubagus Mahmud merupakan keturunan dari Kesultanan Banten, gitu kira-kira. Dan Tubagus Mahmud dari Siti Aminah memiliki anak Gondokusumo. Tapi Gondokusumo, meskipun Gondokusumo merupakan keturunan dari Keraton Kesultanan Banten, ia dididik oleh ayah tirinya, ya, oleh Regen Basudin secara Jawa, gitu. Jadi Gondokusumo ini dikirim ke Jogja untuk belajar dan juga mengenali budaya Jawa, gitu, untuk menjadi orang Jawa. Dan dikatakan dalam sumber asli atau sumber resmi begitu ya dari Kementerian Agama bahwa Masjid Agung Serang ini dibangun oleh Regen Basudin pada tahun 1870. Kalau kita lihat dari periode pemerintahan kedua orang ini memang sedikit mepet-mepet gitu ya. Tapi kita nggak tahu persisnya siapa yang sebenarnya membangun. Apakah Regen Basudin atau Gondokusumo. Nah, kemudian pada peta tahun 1878 kita baru bisa melihat bahwa Masjid Agung Serang ya sudah terbangun. Ini berada di wilayah Pegantungan, sehingga seringkali disebut juga sebagai Masjid Pegantungan ya. Dan kita juga bisa lihat di sebelah kiri bawah ini ada Masjid Kaujon. Ya. Jadi Masjid Kaujon sudah tergambarkan ya dengan bentuk persegi begitu, kotak, lalu ada bulan sabit. Nah, kalau di dalam peta atau kartografi Belanda itu simbol ini menunjukkan bahwa ini bangunan masjid ya. Dan saya juga memasukkan di sini ada potongan berita ya dari sebuah koran bahwa daerah Kaujon ini sebenarnya dikatakan sebagai daerah orang-orang yang radikal ya dalam terminologi pemerintah Belanda gitu. Karena orang-orangnya disebut fanatik agama begitu, kemudian disebut tadi radikal ya. Karena sering melawan gitu, sering menjadi basis perlawanan orang-orang Serang gitu, terutama dari kampung Kaujon, kemudian juga dari kampung Kaloran ya. Dan juga dari Keganteran gitu. Ini potongan koran ini menunjukkan itu ya, cerita tentang itu bahwa ada seorang dokter orang Belanda gitu yang pindah ke kampung Kaujon dan membuka poliklinik di sana. Tapi di sini dia dicurigai gitu apakah dia bergabung ke dalam barisan nasionalis atau tidak, tapi ternyata dia bersifat netral gitu. Jadi Kaujon ini memang sudah dicurigai sejak awal. Nah, saya bercerita lagi, ini satu slide terakhir kali ya, sebelum nanti lanjut cerita lagi, Mang Nidu, saya pengen ada diskusi gitu, nanti mungkin kalau ada yang bertanya. Nah, di peta tahun 1887 ini salah satu peta terpenting ya, yang menunjukkan kondisi kota Serang pada abad 19. Di sini saya sudah membuat zoom in ya, ada 3 bangunan ibadah di pusat kota Serang.
antara lain Masjid Kaujon, lalu ada Masjid Agung Pegantungan atau Masjid Agung As-Sauroh, lalu juga ada gereja. Ya. Di sebelah gereja kita bisa lihat ada sebuah bangunan dengan bentuk arah panah ya. Itu sebenarnya menunjukkan kantor pos. Ya. Jadi kantor pos yang sekarang itu yang ada di Serang itu memang sejak awal telah menjadi bangunan kantor pos. Lalu di tengah ada alun-alun, di sekitarnya juga ada benteng ya, ada rumah sakit. Kita bisa lihat juga di sebelah utara yang ada angka 1-nya itu adalah kampung orang Chinese ya, orang Tionghoa. Lalu ada pasar, ada sekolah khusus orang Eropa, sekolah khusus orang Tionghoa, dan lain-lain. Jadi Serang sudah menjadi sebuah kota kosmopolitan begitu dan juga multikultural ya, yang tidak hanya dikuasai atau dibangun oleh salah satu kelompok agama atau kelompok rasial tertentu gitu. Nah, yang saya ingin ceritakan di sini sebenarnya Mang Nidu adalah peristiwa pemberontakan petani Banten ya, yang mana Serang menjadi salah satu wilayah yang paling strategis ya, karena notabene pusat kota Serang ini adalah pusat karesidenan Banten gitu. Jadi kalau mau melakukan pemberontakan yang paling strategis ya di sini gitu, di lokasi ini ya. Jadi pada tanggal 9 Juli 1888 kita tahu cerita tentang pemberontakan Haji Wasid ya, yang sukses berlangsung di Cilegon pada waktu itu ya. Dan juga menginspirasi para haji ya, dan juga para jawara di sekitar wilayah Banten, termasuk di Serang juga ya. Dan saya ingin menggarisbawahi bahwa masjid-masjid ini berfungsi menjadi basis pertahanan dan juga basis strategi politik bagi para haji dan juga jawara untuk memberontak terhadap pemerintah kolonial, termasuk juga kepada pejabat-pejabat pribumi ya, yang menjadi regent atau yang menjadi amtenar gitu atau PNS pada zaman dulu, sehingga masjid-masjid yang ada di pinggiran kota ini menjadi the frontier gitu ya, wilayah terdepan dari basis pusat kota Serang gitu. Dan pada tahun 1888 tersebut para pasukan militer tentara Belanda itu menduduki alun-alun, sehingga alun-alun itu menjadi tanda kutip benteng pertahanan terakhir juga oleh tentara Belanda ya. Kalau kita lihat di peta ini ada beberapa petak dan wilayah yang berwarna hijau. Hijau ini menunjukkan kampung ya, lokasi kampung atau permukiman. Jadi hijau ini bukan hutan, tapi ini adalah permukiman. Dan wilayah-wilayah yang hijau ini adalah wilayah yang menjadi tempat para pemberontak berkumpul untuk menyerang pusat karesidenan Banten atau pusat Serang ya. Nah, tapi sayangnya karena ada peristiwa di Cilegon ya, tepatnya di Toyomerto, yang mana para pemberontak gagal menyerang Regen Serang pada waktu itu, alias Regen Basudin dan Gondokusumo gitu. Akhirnya para pemberontak yang ada di sekitar kota Serang ini dipukul mundur karena mereka takut akan gagal kembali seperti halnya di Toyomerto gitu. Jadi mereka hanya menjadikan masjid ini sebagai tempat berkumpul untuk melakukan penyerangan. Tapi sayangnya karena kalah ya, karena peristiwa pemberontakan di Cilegon akhirnya bisa di bumi hanguskan. Akhirnya mereka yang berkumpul di dua masjid ini bubar karena tidak mendapatkan arahan atau instruksi lebih lanjut dari terutama Haji Wasid ya, yang menjadi pimpinan pemberontak di Banten begitu. Jadi sayangnya sebelum mereka benar-benar menyerang kota Serang, mereka akhirnya bubar gitu. Jadi belum sempat ada pertempuran yang khusus, tapi sudah sempat terjadi konflik ya
kontak fisik begitu, tapi tidak terjadi perang atau pemberontakan yang skala besar gitu. Jadi akhirnya Serang bisa didudukan. Nah, ini saya nggak tahu ya dengan menghubungkan peristiwa atau kondisi ini gitu, di mana alun-alun menjadi titik pertahanan terakhir dari kolonial Belanda. Saya jadi penasaran apakah para haji atau para ulama zaman sekarang di Kota Serang itu melihat bahwa ketika membangun Masjid Agung di alun-alun itu berarti secara metafora bisa menduduki gitu wilayah Kota Serang yang mana pernah diduduki oleh kolonial Belanda gitu. Jadi seperti ingin mengklaim gitu ya, atau ingin menyatakan bahwa Kota Serang ini adalah kota Islam atau kota Madani, seperti halnya slogan atau jargon Kota Serang tersebut. Mungkin itu dulu ya, Mang Nidu ya. Ini masih ada banyak slide sebenarnya, tapi kayaknya takutnya bosen gitu. Jadi bisa dibuka dulu pertanyaan kalau ada. Terima kasih, atur nuhun, Nidu. Oke, hatur nuhun Kang Musab. Ini menarik sekali teman-teman. Ya, saya persilakan teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan boleh di kolom chat atau angkat tangan di sini. Ya, sambil ini udah ada, saya belum nanya, udah ada yang mau nanya duluan. Ya sudah, saya langsung aja deh. Kang Riki, mangga dinyalakan videonya. Terima kasih. Ada? Tapi bisa Ya. kelihatan. Yang saya Halo Kang Riki. Halo. Ya. Baik, langsung saja Kang Didu. Enggak. Jadi bermasalah nggak ditanya di got kan? Enggak sih, aman. Cuma emang Halo. Ya, Kang Riki. Oh ya. Baik, langsung aja pertanyaannya ke Kang mengenai saya ke Kang Musab ya. Ini kan presentasi tentang masjid ya, yang saya mungkin penasaran itu Masjid Kaujon ya. Masjid Kaujon itu kira-kira arsiteknya siapa, dan kalau kita perhatikan kan di Masjid Cikoneng, terus Masjid Caringin, itu pun sekilas gitu ya, sekilas terlihat sama. Apakah ini arsitek yang sama atau memang trennya pada waktu itu masjid itu seperti itu? Mungkin itu dulu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Halo? Ya, oke. Mau langsung ditanggapi aja, Kang Musab. Oke, atur nuhun, terima kasih Mang Riki pertanyaannya. Sebenarnya ini memang ada slide yang menceritakan tentang Masjid Kaujon ya. Tapi begini, Kang Riki, Masjid Kaujon yang sekarang kita ketahui itu ya, faktanya sebenarnya sudah mengalami perbaikan besar-besaran atau restorasi ya, bahkan sampai tahap restorasi. Karena kalau kita lihat di sebuah peta pada periode berikutnya di awal abad 20, ini ya saya tunjukkan, ini ada di peta tahun 1915 ya. Bisa lihat di lokasi Masjid Kaujon itu nggak ada masjidnya. Aneh. Jadi seperti hilang. Ya. Kelihatan nggak, Kang Riki? Iya, Kang. Ya. Jadi sempat masjid ini ternyata hilang dari peta Belanda ya. Ini juga menimbulkan pertanyaan saya, apakah masjid tersebut saat itu hancur karena akibat pemberontak terjadi begitu tahun 1888, atau terjadi sebuah bencana alam ya, entah itu gempa bumi, tapi sebenarnya Kota Serang kalau dicek gempa buminya rendah ya, atau terjadi banjir begitu. Karena saat ini kondisi Kaujon, kalau Kang Riki pernah ke sana,
sekarang sudah mengalami perkerasan yang cukup tinggi gitu levelnya, ya. Jadi sudah ditinggikan tuh lokasi Kaujon, Kampung Kaujon yang sekarang. Saya curiga apakah Kampung Kaujon ini pernah banjir gitu. Nah, dari peta ini saya menduga bahwa Masjid Kaujon saat itu sudah pernah hancur ya, sudah pernah hilang. Bukti yang lain menunjukkan bahwa di masjid ini tertulis sebuah plakat gitu atau sebuah keterangan anno 1936 yang menunjukkan bahwa masjid ini sebenarnya baru selesai dibangun pada tahun 1936. Yang mana fakta ini menjadi kontradiktif dengan peta yang saya tunjukkan tadi di awal. Tahun 1800 sudah ada tuh bangunannya kok, ya kan? Sudah ada masjidnya sebenarnya. Jadi saya curiga masjid ini sebenarnya baru dibangun kembali oleh pemerintah kolonial Belanda. Kalau mengenai arsiteknya saya kurang tahu, Kang Riki ya. Sejauh ini saya belum mendapatkan data yang precise gitu atau yang persis. Tapi yang menjadi kemungkinan besar masjid ini dibangun oleh arsitek kolonial Belanda. Ini ada data yang lain dari sumber informasi Oudthandig Kunstdienst ya atau Balai Arkeologi Belanda pada waktu itu yang menunjukkan bahwa telah dilaksanakan pemulihan atau rehabilitasi atau restorasi masjid kuno di Kaujon. Laporan ini dibuat pada tahun 1936 oleh Balai Arkeologi kolonial Belanda. Jadi saya yakin masjid ini baru ya sebenarnya, tapi mengambil langgam yang lama. Selain itu juga kita bisa lihat dari materialnya bahwa ini sudah menggunakan beton ya, sudah tidak menggunakan kayu. Mungkin tiang yang ada di main hall prayer ini ya, yang ada di tengah ini memang tiang kayunya asli ya. Tapi untuk tembok, dinding dan serambi, saya yakin itu baru dibangun. Kira-kira begitu, Kang Riki. Baik Kang, mengenai yang selewat kan persamaan seperti sama dengan yang di Cikoneng, Caringin, dan mungkin Akang punya informasi lebih tentang hal itu? Iya, memang begini, masjid di Banten sendiri banyak terinspirasi atau juga terpengaruh dari budaya di Jawa Barat ya, khususnya juga Cirebon misalnya. Itu kita bisa lihat dari penggunaan mustaka ya atau memolo yang ada di atas kuncup atapnya gitu. Sebenarnya di Jawa Tengah atau di Jawa Timur juga ada ya yang menggunakan ini. Ini sebenarnya salah satu sisa pengaruh dari Hindu Buddha juga. Mungkin nanti Mas Imran juga bisa menambahkan ya. Di sini ada salah satu peserta Mas Imran dari NUS Singapura bisa bercerita juga tentang arsitektur masjid. Pengaruhnya juga sebenarnya terlihat dari bentuk-bentuk ornamen yang lain. Misalnya juga di dalam interior masjid, ini ada di sebelah kiri ya. Ini ada motif kalamakara ya. Kemudian juga menggunakan motif buah-buahan, nanas gitu. Dan juga ada boven atau lubang angin yang disediakan di samping-sampingnya itu. Nah, itu menandakan bahwa masjid ini sudah memperhitungkan adanya sirkulasi silang ya atau ventilasi silang. Jadi sudah ada pertimbangan-pertimbangan yang tanda kutip rasional gitu ya. Karena ini sudah diintervensi pembangunannya oleh kolonial Hindia Belanda gitu. Kalau masalah mirip atau enggak mirip, saya pikir arsitek kolonial Belanda pada waktu itu tidak banyak memiliki pengetahuan yang mendetail ya atau tidak bisa benar-benar berinovasi gitu secara total sehingga lebih banyak meniru masjid-masjid yang ada di sekitar Serang gitu. Ada juga Masjid Agung Tanara ya dan juga Bait Syekh An-Nawawi Al-Bantani itu juga masjid lama juga gitu. Tapi di dalam bahasan saya ini memang masjid lama yang menjadi concern adalah masjid lama yang terletak di dekat
atau di pinggiran pusat kota Serang. Gitu kira-kira Kang Riki. Baik, terima kasih Kang Usep. Mangga dilanjut. Ya, oke, atur nuhun. Ya, ini ada lanjutan dari pertanyaan Kang Riki tadi, dari Kang Imran. Ada di kolom chat. Kang bisa Kang bisa dibicarakan nggak tentang perbedaan atau persamaan bentuk dan detail dari Masjid Kaujon sama Masjid Penggantungan itu? Yang aslinya, yang awal-awal didirikan. Baik. Ya, terima kasih Mas Imran atas pertanyaannya. Yang menarik dari Masjid Pegantungan atau Masjid Agung Serang ini adalah bentuknya yang justru lebih menyerupai Masjid Agung yang ada di Jawa Tengah daripada menyerupai Masjid Agung Banten atau Masjid Agung yang lain yang ada di Jawa Barat, gitu. Karena tadi ternyata kita baru mengetahui bahwa tokoh politik yang ada di belakang pembangunan masjid ini merupakan orang Jawa, ya, bukan orang Banten, gitu. Raden Basudin itu orang Jogja, begitu. Saya pikir terjadi di sana sebuah pembayangan akan masjid yang ideal, begitu, sehingga beliau mengambil preseden atau contoh arsitektur masjid yang baik, gitu ya, dari Masjid Agung Demak salah satunya. Kita bisa lihat di sini bentukannya sangat mirip dengan Masjid Agung Demak, memiliki atap cungkup 3 ya, atau three-tiered roof gitu, atau atap tajuk. Kemudian juga pada awalnya kalau kita lihat di foto ini ya, pada tahun 1915 ya, awal abad ke-20. Karena sayang sekali saya sangat susah mencari arsip gitu, baik foto maupun lukisan tentang masjid ini di abad 19. Karena mungkin masjid-masjid ini juga menjadi basis perlawanan begitu bagi rakyat Banten, sehingga pihak kolonial sulit untuk mendokumentasikannya. Selain itu juga ada persepsi dan rumor di kalangan kolonial Eropa bahwa orang-orang non-Muslim itu tidak boleh memasuki masjid. Ya, terekam juga pada abad 17 bahwa orang-orang non-Muslim itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam Masjid Agung Banten, sehingga arsitektur masjid ini tidak benar-benar terdokumentasi dengan baik. Ya, jadi saya hanya menemukan foto atau dokumentasi masjid ini baru pada abad 20, Mas Imran. Dan yang menarik dari bentuk arsitektur Masjid Agung Serang adalah terjadinya adaptasi bentuk arsitektur yang mengambil langgam atau gaya Eropa. Ya, kalau kita zoom in, kita lihat di foto ini bentuk kolom-kolom atau tiang-tiang penyangga dari atapnya ini sudah mengambil bentuk kolom Greco neoklasik ya. Bisa disebut kolom Dorik atau kolom Tuscan ya biasanya. Cuman memang penggunaan plin dan juga pedestal atau batu gitu ya, batu umpak yang ada di bawah itu biasanya masjid-masjid di Jawa Barat dan di Banten itu menggunakan bentuk buah labu ya. Umpaknya itu buah labu. Saya ada fotonya nggak ya? Saya lupa masukkan. Nah ini ada ya. Jadi kalau kita lihat bentuk-bentuk batu yang ada di bawahnya ini, batu hias ini bentuknya labu. Beberapa sumber menyatakan bahwa bentuk labu ini mengacu pada lafaz Allah, ya, lafaz Allah dalam bahasa Arab yang kemudian dikreasikan menjadi buah labu, begitu. Jadi persamaannya dengan bentuk Masjid Kaujon yang paling jelas adalah bentuknya sama-sama menggunakan ada corak atap limasan begitu ya. Tapi Masjid Agung Serang ini benar-benar lebih mengacu pada Masjid Agung di Jawa. Salah satunya Masjid Agung Demak. Bedanya untuk Masjid Kaujon, kalau Masjid Kaujon dia sudah
nampak adanya intervensi Belanda yang lebih besar, terutama pada dinding-dindingnya. Ya. Dan juga masih terlihat juga corak arsitektur abad 19, ya, atau bahkan abad 18, yang menyisakan 4 tiang utama, ya, atau pos-pos yang ada di dalam main prayer hall, gitu. Kalau di Masjid Agung Serang itu sudah tidak terlihat lagi, gitu. Kolom utamanya yang mana? Karena kolomnya sudah sangat banyak. Saya pikir ini sudah ada intervensi juga dari pemerintah kolonial Belanda, ya. Ini ada salah satu arsip Mas Imran yang ada di sebelah kanan. Ini menceritakan tentang peresmian Masjid Agung Serang, ya, pada tahun 1933, yang menyatakan bahwa ternyata Masjid Agung Serang juga sudah mengalami intervensi pembangunan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Di sini diceritakan masjid baru saja diresmikan setelah mengalami perbaikan yang cukup lama karena rusak, ya. Kemudian juga mereka harus membuat waktu yang baik dengan bangunan darurat oleh bilik. Dan kita bersyukur bahwa bagaimana juga masjid telah dipulihkan tepat pada hari Kamis lalu, yaitu hari Ratu Wilhelmina, ya. Jadi hari perayaan orang Belanda. Jadi ini menunjukkan bahwa yang pada awalnya masjid itu menjadi basis perlawanan atau basis pertahanan rakyat Banten, sekarang masjid ini sudah mengalami adaptasi dan juga intervensi dari pemerintah kolonial. Dan hal ini saya pikir tidak juga terlepas dari implementasi politik etis, ya, pada awal abad 20, yang mana pemerintah kolonial Hindia Belanda ingin menunjukkan bahwa mereka juga peduli terhadap urusan-urusan keagamaan dan juga urusan sosial cultural dari rakyat koloni. Saya pikir itu, Imran, yang bisa saya sampaikan. Ya, baik Kang. Kang Musab, ini kan masjid, sebelum ke teman-teman yang lain, masjid ini sepertinya dari sejak pertama kali dibangun, lalu sampai paling tidak tahun 1936 ini, itu beberapa kali mengalami pemugaran atau renovasi atau perbaikan-perbaikan gitu ya. Nah, dari perubahan-perubahan itu, yang material-material yang digunakan atau jauh nggak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya? Katakanlah, mungkin awal-awal dibangun itu kalau masjid-masjid kan biasanya cuma dari kayu-kayu saja. Nah, sejauh mana intervensi pemerintahan kolonial Belanda dalam pembangunan masjid-masjid di sekitaran kota Serang ini? Iya, baik. Intervensi yang paling terlihat sebenarnya ya dari perubahan materialitas yang baru, ya, dan juga adanya penambahan elemen arsitektural. Tadi menyambung juga dengan pertanyaan Mas Imran, ini ada satu foto lagi, ya, foto Masjid Agung Serang. Tapi di foto ini sudah nampak elemen serambi, ya, atau pavilion, yang sampai sekarang masih ada bentuk pavilionnya. Nah, ini juga sebenarnya meskipun intervensi Belanda atau Eropa Belanda itu masuk, mereka masih mengadakan konsiderasi, ya, atau mempertimbangkan elemen-elemen khusus lokal, gitu. Tapi memang sudah ada adaptasi bentuk kolonial, ya. Seperti tadi ada kolom-kolom neoklasik, begitu. Lalu juga ada perkuatan struktur di dalam tiang-tiang bangunan, gitu. Kalau dari material, sebenarnya yang paling terlihat adalah penggantian material bangunan kayu, ya, menjadi material beton. Yang mana beton kan memang baru berkembang pesat itu di awal abad ke-20, ya. Itu akhirnya juga berdampak pada pembangunan masjid-masjid. Sebenarnya kalau dilihat secara fungsi praktis, begitu,
Ya memang tujuannya bukan untuk secara ideologis memasukkan ide-ide Barat ya, tapi sebenarnya untuk menopang keberdiriannya secara struktural. Karena kalau nggak pakai beton gitu atau nggak pakai semen itu akan ambruk gitu. Seperti halnya tadi diceritakan di beberapa potongan berita ya dari kolonial Belanda. Misalnya ini tadi saya sudah ceritakan juga Mang Nidu bahwa 4 tiang utama yang berada di dalam ruang sholat utama itu kayu ya sebenarnya. Dan ini juga ditemukan pada masjid-masjid tua yang lain di Banten. Termasuk juga di Kota Tangerang. Itu ada masjid pertama ya, diklaim sebagai masjid pertama di Tangerang, Masjid Jami Kali Pasir. Di sana juga masjidnya masih menyisakan 4 kolom atau 4 tiang kayu utama yang ada di tengah. Tapi kalau tiang kayu ini tidak disupport atau tidak didukung oleh struktur material yang lain, misalnya seperti besi, baja gitu. Ini akan ambruk, sudah tidak kuat lagi menahan beban lateralnya, begitu. Jadi saya pikir itu Mang Nidu, ya. Tapi saya curiga Masjid Kaujon ini dibangun secara masif gitu ya, pembangunannya. Karena ya tadi di peta tahun 1915 itu sudah tidak ada jejaknya di dalam peta itu, gitu. Kemudian juga perbedaan yang mencolok antara Masjid Kaujon dan Masjid Agung. Masjid Agung ini memang difungsikan sebagai masjid yang utama, sehingga ukurannya relatif lebih besar ya, bigger size. Tapi Masjid Kaujon, sebagaimana kita ketahui, masjid ini sudah lebih lama dari itu, karena masjid ini memang difungsikan sebagai masjid kampung, ya, atau masjid jami, ya. Bisa dilihat di peta tahun 1939 yang saya tunjukkan di sini. Pada perkembangan berikutnya muncul masjid-masjid baru di sekitar wilayah Kota Serang. Dan masjid-masjid baru tersebut lokasinya tidak jauh dari permukiman warga. Bisa dilihat dari pola petak-petak hijau ini ya. Ini kan menunjukkan permukiman warga. Jadi seiring dengan adanya permukiman baru, maka akan muncul masjid baru gitu. Tapi masjidnya masjid jami ya, bukan masjid agung gitu. Saya pikir itu, Bang Nidu. Oke, ya Kang, pembangunan masjid itu kan kadang-kadang beberapa waktu lalu kita punya mendengar ada kontroversi juga tuh soal masjid di Bandung misalnya. Nah, di pembangunan, ketika terjadi pembangunan di masjid-masjid di Serang ini, apalagi ada intervensi dari pihak kolonial semacam itu, ada nggak sih bentuk-bentuk yang misalnya, kalau di Bandung kan kasusnya kemarin tuh apa ya, gara-gara ada segitiganya gitu, lalu orang-orang Islam itu nggak, ini masjid ini nggak beres gitu loh, dari bentukannya, dari arsitekturnya. Nah, ada begitu-begitunya nggak di masjid-masjid di Serang ini? Ya, jadi begini, kita perlu tahu konteks ya, konteks kenapa masjid tersebut dibangun seperti itu gitu. Misalnya tadi saya cerita tentang kenapa sih Masjid Agung Serang kok bentuknya nggak kayak Masjid Agung Banten begitu misalnya, kok malah mirip Masjid Agung Demak gitu, malah Masjid Agung Jawa gitu ya. Nah itu kita harus tahu konteksnya, semangat zamannya gitu ya. Atau zeitgeist-nya pada waktu itu gitu. Kondisinya sebenarnya seperti apa. Tapi kalau sejauh yang saya ketahui dari kedua masjid ini, sebenarnya tidak ada bentuk-bentuk yang sifatnya kontroversial. Ya. Pemerintah kolonial Hindia Belanda cenderung lebih terbuka begitu terhadap ide-ide adaptasi dari masyarakat kolonial, yaitu masyarakat Kota Serang pada waktu itu. Mungkin juga karena mereka mendapatkan banyak masukan, Mang Nidu. Dari siapa? Dari para ulama, ya, atau para pejabat tinggi agama yang menjadi pegawai-pegawai mereka. Salah satunya yang penting, tokoh penting adalah Raden Haji Muhammad Isa. Ini fotonya ya. Beliau adalah seorang huf penghulu
atau penghulu ketua gitu yang menjadi imam Masjid Agung Serang di awal abad ke-20. Nah, beliau ini cukup akrab dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda dan juga sering menjadi penasehat terkait urusan-urusan khusus agama. Jadi sebenarnya nggak ada masalah yang berarti ya, atau seperti apa konspirasi gitu ya, konspiratorial dari adanya pembangunan masjid. Berbeda halnya misalnya dengan pembangunan Masjid Raya Aceh, ya, Masjid Aceh. Sebagaimana kita ketahui Masjid Aceh itu dulu kalau kita lihat denahnya itu bentuknya salib, ya, cross, ya. Memang karena arsiteknya sendiri belum pernah merancang arsitektur masjid gitu, bangunan masjid. Arsiteknya lebih sering merancang bangunan gereja. Bangunan gereja memang seringkali bentuknya salib. Bahkan ya seringkali terjadi kekeliruan penyebutan nama ya. Seperti misalnya masjid sering disebut sebagai Moorish Kirk gitu, atau gerejanya orang-orang Moor, gerejanya orang-orang Islam. Padahal ya kita bukan namain itu gereja gitu, kita namain itu masjid. Baru pada periode berikutnya ketika orang-orang Eropa Belanda ini sudah tidak lagi Eurosentris begitu ya, sudah lebih ingin mengenal non-Western, akhirnya tahu terminologi atau nama-nama jenis apapun gitu, atau jenis kebudayaan yang ada di masyarakat non-Western, terutama orang Islam, ya, gitu. Jadi saya pikir di Serang sih sebenarnya nggak ada masalah ya, terutama Masjid Agung Serang dan Masjid Kaujon. Begitu, Bang Yudo. Ya, ini lanjut ke pertanyaannya Kang Eping. Nah, jadi bangunan masjid yang mewakili, wah ini udah perwakilan, mewakili arsitektur yang khas Banten tuh yang mana, Kang? Ada nggak, Kang? Yang arsitekturnya khas gitu, punya Banten doang, nggak dimiliki oleh masjid-masjid yang lain, atau kalaupun katakanlah tadi mengadaptasi dari beberapa masjid yang sudah ada di Jawa misalnya, tapi dia kemudian beda gitu. Iya, ini udah pertanyaan tentang representasi ya. Udah lebih setingkat lagi gitu. Ini kita bahas tentang identitas, kemudian juga generalisasi begitu. Saya pikir sulit juga untuk menjawab arsitektur khas Banten gitu atau arsitektur khas Serang. Nah, itu pertanyaan yang cukup menarik. Halo, Kang Musyab. Halo. Iya. Sebagai tambahan aja misalnya estetika pemikir estetika Muslim menyatakan kemungkinan besar masjid itu sebagai temuan estetika Islam yang khas, karena dalam Al-Quran misalnya penundukan Sulaiman pada Sabah itu dilakukan dengan membangun sesuatu yang sejenis bangunan, yang dengan bangunan itu kemudian Sabah menjadi takluk. Jadi inti estetika Islam itu membangun sesuatu yang melaluinya orang kemudian menjadi menyadari rasa kecilnya di hadapan Tuhan, misalnya kayak gitu. Ya. Misalnya kayak gitu, karena di Al-Quran ada peristiwa Sulaiman itu, kemudian itu menjadi ayat estetika. Atau dalam kali ini bagi Mas Musa mungkin menjadi ayat arsitektur gitu loh. Betul. Kayaknya asik kalau bicara itu. Memang pendekatan arsitektur Islam sendiri ada dua kutub ya, Pak Bambang, yang saya ketahui. Ada yang satu kutub menyatakan bahwa arsitektur Islam itu harus benar-benar berangkat dari esensi ajaran agama Islam, ya. Jadi religious essentialism gitu. Jadi bagaimana mengacu arsitektur Islam atau estetikanya begitu dari produk-produk budayanya, tapi juga dicerminkan dari ajaran-ajaran agama. Misalnya dari teks-teks Al-Quran atau hadis begitu ya.
Misalnya ada satu hadis menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW menaruh atau menancapkan satu tongkat begitu di depannya di satu gurun pasir begitu, nggak ada apa-apa di sana, nggak ada bangunan, tapi dengan menancapkan satu tongkat di situ itu sudah menjadi sebuah ruang atau space masjid gitu. Karena kita bisa sholat di mana aja, kita boleh beribadah di mana aja selain di toilet dan di makam gitu. Misalnya seperti itu. Tapi ada juga yang berpendapat dan berkeyakinan bahwa arsitektur Islam itu justru dicapai dari pendekatan yang sifatnya objektif gitu, atau melihat dari material budayanya gitu, yang mana itu akan muncul beragam jenisnya tergantung dari konteks lokal begitu, antara yang misalnya di Timur Tengah, kemudian di Afrika atau di Spanyol misalnya, itu akan berbeda halnya bentuknya dengan misalnya yang ada di Asia Tenggara gitu. Tapi itu pendekatannya memang melihat kepada produk budaya gitu. Jadi dua kutub ini yang selalu meramaikan dan juga membuat diskusi dan wacana tentang arsitektur Islam itu menjadi lebih kaya ya. Saya pikir dua-duanya sah-sah aja sih sebenarnya Pak Bambang gitu. Tapi bagaimana kemudian juga ini kedua hal ini atau kedua pendekatan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Itu sebenarnya yang harus kita capai ya. Jadi harus bermanfaat kajiannya, jangan hanya cuman untuk asik-asikan gitu ya, atau untuk mencari justifikasi nilai agama Islam misalnya. Karena dalam Islam sendiri pasti Pak Bambang juga setuju bahwa tidak ada standar yang benar-benar kaku dalam membentuk elemen-elemen masjid. Misalnya tidak harus membangun mihrab seperti apa, misalnya bentuknya kotak atau segitiga atau bulat gitu kan, nggak ada aturannya. Sejauh tidak melanggar nilai-nilai Islam yang lain. Misalnya tadi ada pendapat tidak boleh menaruh atau menggambar figur-figur makhluk hidup di dalam bangunan ibadah. Nah itu terkait juga dengan ajaran agama tadi. Saya pikir itu ya Pak Bambang ya. Terima kasih Pak Bambang atas masukannya. Ya, terima kasih. Oke, Kang, masih ada? Ini ada yang angkat tangan ya? Ada yang angkat. Terus nasibnya pembangunan masjid itu gimana, Mas? Ya, kabar terakhir nasib pembangunan Kota Serang itu kabarnya gimana tuh? Waduh, ini juga saya tanyakan ke orang-orang BPCB Banten ya, kemarin sempat ketemu. Katanya masih ada yang ngotot mau bangun di alun-alun. Oh. Meskipun dibilang tidak layak, ya, masih ada yang ngotot. Saya nggak tahu juga deh. Nanti ada yang bikin kajian untuk legitimasi boleh lagi. Ya, kajian tandingan ya, silakan. Kajian tandingan. Bukannya sudah di hold itu pembangunannya, sudah tidak akan dilanjutkan? Ya, sudah diputuskan ya? Udah diputuskan. Iya, waktu itu kan dari hasil kajian dari UI kan? Iya. Iya. Masih ada yang ini. Ya, semoga aja nggak jadilah. Udah ada kajiannya dan tidak memperkenankan itu jadi masjid kan. Oke, ini ada dari Kang Muhammad Fajar. Fijar ya? Fajar Fijar? Muhammad Fijar Lajuardi. Ya, silakan Kang. Ini ada kelas saya ini. Halo. Kang Muhammad Fijar. Oke. Halo. Fijar suaranya nggak terdengar. Kalau gini kelihatan? Ya, terdengar kecil tapi itu bisa didekatkan. Teks. Ya, oke. Jadi sebenarnya saya kan emang kebetulan kuliah sejarah gitu, dan emang tertarik banget sama sejarah Banten karena bukan hanya ada kekayaan ekonomi di masa lalu, bukan hanya ada kekayaan sejarah di masa lalu,
tapi juga yang penting adalah kekayaan intelektual gitu. Kayak misalnya kita tahu bahwa banyak tokoh-tokoh dari Banten kayak misalnya Hussein Jayadiningrat, Ahmad Jayadiningrat, pokoknya keluarganya Jayadiningrat lah, itu kan orang-orang besar itu yang emang ada sumbangsihnya pada intelektual Indonesia gitu. Nah, Jangan terus lupa ada juga kemudian negara ya. oh ya benar juga itu. Terus jadi rumah sakit tadi saya jadi rumah sakit derajat ya, jadi ningrat ya. Iya, itu mantep banget. Terus itu kalau misalnya dari keilmuan duniawi lah dalam tanda kutip. Terus kemudian ada dari keilmuan Islam juga ada, kita banyak syekh-syekh gitu kan ya, dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi yang apa ya, yang kemudian membuat saya tertarik lagi itu bagaimana Banten itu memanfaatkan iklim tropis mereka pada langgam arsitekturnya gitu. Kayak misalnya kalau misalnya di masjid-masjid gitu kan, kayak ada itu yang bisa ada lubangnya tuh yang bisa ngadep laut. Itu kan bisa melihat kapal sekalian atau ngelihat pemandangan laut dan segala macam gitu. Jadi terus juga dari ada tiang-tiang atau mungkin apa gitu yang menggambarkan ada keterkaitan antara iklim tropis yang yang emang menjadi ciri khas dari wilayah kita gitu dengan arsitektur Banten gitu. Apakah memang Banten itu juga mengembangkan arsitektur tropis gitu yang punya karakter dari bangunan-bangunan arsitektur di Banten itu sendiri? Kalau misalnya di Serang kan rada ke selatan ya. Kalau maksudnya rada adem lah mungkin. Rada adem mungkin dibandingkan dengan yang di pesisir gitu. Tapi apakah mereka benar-benar memanfaatkan langgam arsitektur tropis itu gitu? Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kalau misalnya saya tadi dari abad 17, ini ada lukisan menarik, ini karyanya dari Simon de Vries. Itu ada gambar Masjid Banten ini serupanya Masjid Demak sebenarnya, kayak atapnya bersusun gitu. Nanti mungkin bisa di searching gitu, ada dari lukisannya De Vries, dan menaranya itu menara yang ya menara masjid aja begitu, bukan seperti yang kita kenal sekarang gitu. Nah, kemudian apakah memang setiap masa, kalau tadi Kang Musab itu menjelaskan perkembangan masjid di sekitar Banten itu sendiri, apakah memang setiap masa itu punya karakternya, Kang? Maksudnya ketika misalnya karakternya tadi ada masa radikal misalnya pas pertengahan abad 19 gitu, apakah dia punya ciri khas tersendiri gitu di arsitektur masjid-masjidnya itu, perkembangan arsitektur dengan masanya itu, kayak ngikutin tren lah gitu pada masa itu. Itu aja sih, terima kasih. Ya, baik Mas Pijar. Ya, mangga Kang Musab. Ini pertanyaan terakhir atau bukan nih? Atau ada lagi? Ya, bisa terakhir. Kita udah mau dekat maghrib ini. Jadi menjelang maghrib lagi. Mangga Kang. Ya, terima kasih Pijar. Pijar sehat. Kapan terakhir ke CM? Ya. Jadi kalau masalah tropicality ya, terkait dengan konsiderasi terhadap iklim, sebenarnya tidak hanya berbicara soal masjid ya, tapi juga bangunan secara umum, rumah, bangunan publik, masjid termasuk, itu sudah banyak pertimbangan-pertimbangan soal tropis. Ya paling gampang adalah ya atapnya miring semuanya gitu. Itu atap miring itu udah paling jelas menunjukkan bahwa arsitektur di Nusantara, khususnya di Jawa ya, sudah ada pertimbangan-pertimbangan terkait iklim penghujan ya, di iklim tropis gitu. Dan arsitektur di Nusantara gitu atau di Asia Tenggara memang ya pada umumnya seringkali disebut sebagai arsitektur peneduh ya, atau arsitektur atap gitu. Jadi atap itu sangat dominan dalam tampak luar bangunan. Coba deh perhatikan, misalnya bandingkan dengan bangunan-bangunan yang ada di iklim subtropis, iklim 4 iklim ya, yang ada 4 musim. Itu atap tidak terlalu dominan gitu, karena mereka bisa menggunakan berbagai macam atap ya, atap yang sedikit slanted atau sedikit miring, tapi tidak perlu miringnya ekstrim gitu, kayak misalnya di bangunan masjid
Agung Serang ini ya, kan tujuannya supaya air hujan itu nggak tampias ya, itu paling mudah lah. Jadi memang para leluhur dan para orang tua zaman dulu sudah ada konsiderasi terhadap itu gitu. Saya pikir ini nggak khas Banten ya, tapi juga secara umum ada gitu. Termasuk juga penggunaan serambi ya. Penggunaan serambi ini juga selain sebagai satu langkah atau satu tahapan the rites of passage untuk masuk secara metafora gitu ya, tahap-tahap masuk ritus gitu ke dalam masjid. Ini juga sebenarnya pertimbangan tropis juga, supaya suhu itu bisa lebih adem, supaya orang-orang bisa berkumpul di dalam, di depan bangunan gitu, tapi dengan suhu yang lebih sejuk gitu ya, lebih nyaman. Makanya misalnya kalau kita bahas bangunan rumah ya, rumah-rumah di Nusantara, di Jawa gitu, pasti banyak memiliki teras ya, atau serambi ya, atau kalau orang Betawi langkan ya, ada langkannya gitu. Nah itu untuk tempat berkumpul supaya lebih teduh dan supaya sirkulasi udara itu tidak langsung masuk ke dalam rumah, sehingga malah bikin panas gitu. Tapi juga saya mungkin juga mengusulkan bahwa ketika membaca sumber-sumber arsip, dokumentasi dari Belanda atau dari Eropa, kita perlu mengkritisi sumber tersebut juga gitu. Jadi tidak mesti semua sumber dari Eropa, dari Belanda itu benar 100%. Termasuk yang tadi Fijar mention tentang lukisan Masjid Agung Banten. Saya kayaknya tahu deh lukisannya. Bentuknya seperti pagoda gitu ya. Jadi seperti menara gitu. Nah, saya curiga jangan-jangan itu sebenarnya masuk persepsi dan imajinasi subjektif orang-orang Eropa, Belanda terhadap kondisi lingkungan, binaan, dan juga tata kota atau tempat hidup non-Western gitu, non-Barat. Jadi bagaimana orang-orang Eropa ini membaca orang-orang di luar mereka itu juga penuh subjektivitas ya, yang seringkali dilabeli dengan pandangan Eurosentris gitu. Termasuk juga bangunan masjid yang ada di Aceh. Kalau ingat ya, Masjid Agung Aceh itu juga dulunya bentuknya ya sama seperti yang lukisan yang kamu bilang tadi gitu. Bentuknya lebih seperti bangunan masjid pagoda ya, tipe pagoda. Tapi saya curiga kalau bentuknya benar-benar mirip seperti itu. Mungkin bentuk yang paling mendekati adalah yang paling rasional bentuknya seperti bentuk joglo atau bentuk tajuk gitu. Tapi diinterpretasikan oleh orang-orang Eropa yang tidak mengenal budaya di luar mereka, akhirnya seperti bangunan pagoda atau bangunan orang-orang Cina ya, gitu. Perlu dikritisi soal sumber itu menurut saya ya. Jadi tidak selalu apa yang orang Eropa bilang dari sumber-sumber itu kita benarkan. Sama seperti tadi kan ada teks-teks yang bilang orang Banten, orang ini fanatik, radikal, rusuh gitu, pemberontak. Ya itu kan sudut pandang mereka gitu pada saat itu. Ya kalau kita menilai mereka kan sebagai pejuang ya sekarang, pejuang kemerdekaan. Jadi fakta itu bisa sama, bisa benar gitu, bisa informatif, tapi tergantung cara bacanya juga gimana gitu. Saya pikir itu, Fijar. Oke, baik teman-teman, waktu kita sudah cukup sore. Ya, Kang, mungkin satu pertanyaan penutup dari saya, sambil serius nggak serius pertanyaan ini sebetulnya. Sambil mungkin Kang Musab ada yang mau ditambahkan lagi sekalian saja nanti. Kang, ini masjid-masjid di kita kan bentuknya tuh kalau bangunan-bangunan lama itu nggak ada kubahnya tuh. Nah, kalau sekarang orang-orang mau bangun masjid, itu pasti harus ada kubahnya. Kalau nggak ada kubahnya seolah-olah bukan masjid. Gimana, Kang? Sekalian mungkin paparan terakhir dari Kang Musab untuk menutup diskusi kita sore ini. Ya, baik. Ini sebenarnya memang menjadi satu isu general ya, di dalam diskusi dan wacana arsitektur Islam di dunia juga. Bahkan juga ada disinformasi ya terkait
dari mana arsitektur Kubah itu berasal, yang mana ternyata memang bukan dari Arab ya, itu ada inspirasi juga dari misalnya pengaruh budaya Bizantium, Eropa non Muslim gitu, tapi memang dipopulerkan dan dimasifkan ketika era Kesultanan Utsmani ya di abad 15, terutama oleh arsitek Mimar Sinan ya pada zaman itu, sehingga kubah menjadi bentuk standar bagi arsitektur masjid gitu. Saya pikir persepsi tentang itu justru sekarang malah mulai berkurang ya, malah mungkin ditantang oleh para arsitek-arsitek modern dan kontemporer. Sekarang sudah cukup banyak arsitek-arsitek nasional gitu ya yang ada di Indonesia gitu, justru menggunakan bentuk-bentuk yang kontemporer gitu. Malah kadang nggak pakai atap tajuk, nggak pakai kubah, bentuknya kotak gitu. Misalnya Masjid Ar-Irsyad yang ada di Bandung Barat, ya karya Ridwan Kamil. Nah Ridwan Kamil tuh kebanyakan pakai bentuk kotak, persegi gitu, polos ya. Tanda kutip minimalis gitu ya, sebenarnya nggak minimalis juga gitu. Bahkan juga di tempat lain bentuknya ada yang segitiga, ada trapesium, macam-macam. Nah tapi yang jadi PR adalah menurut saya bagaimana masyarakat mempersepsikan itu jadi PR. Karena selain kita terlalu terbiasa melihat masjid itu berkubah begitu, tetapi juga kurangnya pengetahuan dan kurangnya keterbukaan untuk mempelajari hal-hal lain di sekitar kita, gitu. Padahal di dunia, bahkan nggak usah di dunia deh, gitu kan, di kota-kota lain di Indonesia sudah banyak bentuk-bentuk yang atau pendekatan-pendekatan desain yang beragam, gitu, radikal bentuknya, udah macam-macam, gitu kan. Seringkali itu yang menghambat atau bahkan menjadi disrupsi gitu ya bagi kemajuan. Ya contohnya ya tadi di-mention tentang konspirasi arsitektur masjid gitu kan, bahwa segitiga itu selalu terkait Illuminati lah, Yahudi lah atau apa gitu kan. Saya pikir ini menjadi tugas kaum intelektual untuk melakukan kerja-kerja intelektual gitu, tapi tidak secara eksklusif menganggap bahwa diri intelektual ini yang paling benar, enggak juga gitu. Jangan-jangan memang ada masalah kultural yang mengakar di masyarakat, misalnya tadi terlalu terbiasa melihat arsitektur itu selalu bentuk berkubah, dan ini menjadi tugas bersama ya untuk membagikan informasi dan ilmu pengetahuan terkait perkembangan arsitektur masjid di Indonesia ataupun di dunia gitu. Ya sah-sah aja pakai kubah, tapi kalau menganggap bahwa kalau nggak kubah nggak masjid, ya itu juga salah, karena di Rusia juga gereja pakai kubah juga gitu. Mungkin itu ya penutup terakhir ya. Jadi kesimpulannya aja kendor gitu. Jangan kendor ilmu pengetahuan, jangan jumut gitu ya, atau jangan cupet, atau jangan pernah membatasi diri terhadap pembelajaran gitu, belajar budaya, belajar tentang masjid gitu, karena ya apalagi di Indonesia ini macam-macam budayanya gitu. Meskipun arsitektur masjid bentuknya bisa beragam, justru itu yang bikin kita kaya gitu ya. Apalagi dalam Islam tidak ada standar khusus atau strict yang mengatur arsitektur masjid. Justru itu menjadi kekuatan dan potensi gitu. Jadi aja kendor ya, jangan kendor. Oke. Terima kasih banyak Kang Musab. Aja kendor nih jadi jargonnya wali kota Serang. Jadi alun-alun yang tadi kita bahas itu sekarang jadi alun-alun aja kendor. Ya, oke teman-teman seri diskusi Girang. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semuanya sudah terlibat dalam diskusi kita. Ditutup itunya Tutup Kang. ya? Dikeluarkan lagi share-nya biar kita nanti mungkin bisa foto-foto bersama. Nah, Dibuka dulu nih foto-fotonya. Silakan buka kameranya, kita foto. Kameranya.
Ya, teman-teman semua kita bisa foto bersama. Silakan buka kameranya. Kemudian Nanda, direktur utama. Direktur utama kita baru nongol nih. Terima kasih banyak teman-teman semua sudah diskusi. Bang Nidu, Ya, Sudah nanti difoto aku yang screenshot nih. Oh ya udah. Pak, tolong di Satu. ini ya. Ya. Fotonya dibuka semua. Kameranya. Fotonya dibuka dong. Kameranya. Sahab. Oh, orang Chan. Oh. Ya, oke. Hatur nuhun Kang Musab, Kang Ubay, Kang Bambang, Kang Eping, semuanya teman-teman. Kita masih akan ada lagi diskusi kita, seri diskusi kita yang ke-10 minggu depan. Itu akan membicarakan mengenai apa teh? Kok aku lupa. Das, aliran das teh naonnya? Daerah aliran sungai Cidanau. Ini kaitannya sama ya. Ini udah difoto belum? Oke, aku foto. 1. Udah bergaya dong. 1, 2. 3. Sip. Oke. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Info buat minggu depan kita akan berdiskusi mengenai Das Cidanau sama Kang NP Rahadian, Pak Nana. Ini sekaitannya dengan jasa lingkungan ya. Jasa lingkungan di daerah hulu Sungai Cidanau. Itu nanti apalah kaitannya sama pembayaran karbon dan lain-lain, lalu bagaimana aliran sungai itu dimanfaatkan di hilir untuk di daerah hulunya tidak terjadi perusakan. Ya, itu info untuk minggu depan. Minggu berikutnya kita sudah menjadwalkan. Tadi ada orangnya nongol di sini, Kak Jenny, untuk edisi yang ke-11. Nah, ini satu-satunya pembicara. Kita baru akan ada satu pembicara perempuan untuk diskusi yang ke-11. Kita diskusi 10 kali, laki-laki semua. Ini kan nggak asik ya, laki-laki terus. Saya ketemu Mang Eping lagi, Mang Japra lagi gitu.